Martial Universe, Bab 43. Judul: Merebut Bayi Piton Harimau Api. Haha, Kak Lindong memang baik hati. Setelah melihat Lindong mengangguk, Wuyun tidak bisa menahan tawa lebar. Senyum gembira muncul di wajahnya. Sini, biar ku kenalkan pada yang lain. Ini adalah Mulingsha dari keluargamu, teman baikku sejak lama. Hehe, jangan remehkan dia hanya karena dia perempuan. Dia sudah mencapai level 8 temperate body dan sangat ahli dalam memanah. Dengan adanya dia di pihak kita, keadaan bisa lebih mudah. Wuyun tersenyum. Dia menunjuk pada gadis ramping yang berdiri di atas batang pohon. Keluargamu. Lindong sedikit terkejut, kemudian mengangguk. Keluargamu berada 100 mil jauhnya dari kota Qingyang, dan mereka juga memiliki reputasi cukup bagus. Normalnya, Lindong sudah mendengar tentang mereka sebelum ini. Sepengetahuanku, di sana ada 3 bayi piton harimau api. Kalau kita berhasil, masing-masing dari kita bisa dapat 1. Ujar Wuyun tersenyum. Terlalu cepat berunding pembagian harta rampasan. Lagi pula, piton harimau api bukan makhluk biasa. Meski sudah terluka parah dan baru saja melahirkan, dia masih tetap hewan buas yang sulit dihadapi. Malah, kita mungkin bisa menderita beberapa luka. Lindong menghela napas, kemudian menggeleng. Hahaha, jangan khawatir. Piton harimau api bukan masalah. Masalah utama ada pada Leili dan teman-temannya. Kalau aku tidak salah, Leili sudah masuk ke tingkat Earthly Yuan. Karena itu, dia mungkin orang terkuat di antara para kontestan. Wuyun segera membalas, kemudian terkekeh. Ayo ke sana dulu, kemudian kita analisa situasinya. Ujar Lindong dan mengangguk. Mendengarnya, Wuyun juga mengangguk setuju. Dia mengangkat kepala, melihat Mulingsha, kemudian gadis itu melompat turun dari dahan pohon. Dia menatap Lindong dan berkata, "Ikut aku." Dia langsung berlari cepat menuju hutan di sebelah kanan. Wuyun dan Lindong mengikuti dengan cepat dari belakang. Ketika mereka bertiga berlari melewati hutan, mereka bertemu para kontestan yang berdiam diri dan ingin merampas tanda pengenal mereka. Namun, setiap salah satu dari mereka mencoba melakukan pergerakan, sebuah anak panah akan membelah udara dan menancap di tanah di bawah mereka. Kekuatan di balik anak panah tersebut jelas menunjukkan, jika anak panah diarahkan ke tubuh, sanggup membuat lubang di badan mereka. Dengan bantuan kemampuan memanah Mulingsha, mereka bertiga bisa melakukan perjalanan dengan lancar. Setelah menelusuri hutan sekitar 10 menit, kecepatan Mulingsha melambat. Gadis itu dengan cekatan bersembunyi di balik pohon besar. Pergerakan lincahnya jelas menunjukkan jika dirinya sangat memahami keadaan hutan. Kita sudah sampai. Wuyun sengaja berbisik memberitahu Lindong di belakang. Mendengar itu, Lindong diam-diam mengambil 2 langkah maju. Dia memperhatikan sekitar sebelum menemukan sesuatu dan memusatkan perhatiannya di sana. Yang terlihat di matanya adalah area hutan yang luas. Di sana, berdiri lebih dari 10 orang dengan tombak kayu besar. Pemimpin kelompok adalah Leili dan Xie Yingying. Tepat di tengah kerumunan adalah hewan iblis yang tinggi. Hewan iblis tersebut ditutupi bulu yang terlihat seperti api. Kepalanya menyerupai harimau menyeramkan. Ekornya melengkung di belakang punggung, seperti ular yang siap menerkam, dan sangat mirip seperti piton berapi. Itu sangat mirip dengan yang Lindong lihat di daftar hewan iblis. Namun, piton harimau api, yang harusnya terlihat memesona dan mengintimidasi, terlihat amat lemah. Darah segar terus keluar dari tubuhnya, mewarnai sekitar dengan merahnya darah. Setelah menyaksikan luka yang diterima piton harimau api, Lindong kini paham mengapa Wuyun mengatakan jika hewan tersebut bukanlah sebuah masalah. Dengan luka seperti itu, hewan itu pasti mati kehabisan darah meski tidak ada yang menyerang. Di titik ini terlihat jelas jika Leili hanya melancarkan serangan ringan terhadap hewan tersebut, tidak berniat turun langsung dalam pertarungan. Lagi pula, piton harimau api bisa setara dengan Heavenly Yuan tingkat atas. Bahkan saat-saat mendekati kematiannya pun bukan untuk bahan tertawaan. Bayi piton harimau api ada di batu di belakangnya. Wuyun diam-diam berbisik pada Lindong dari belakang. Pandangan Lindong langsung beralih pada bebatuan di belakang piton harimau api. Di atas batu, dia bisa melihat 3 bayi piton harimau api yang ternoda darah. Matanya belum terbuka. Mereka mendengking dan berguling di atas bebatuan, berusaha berdiri.
Itu memang bayinya. Setelah menyaksikan itu, walau Lindong cukup berkepala dingin, semangat berapi tidak bisa dicegah menyala di matanya. Jika dia bisa mendapatkan satu bayi hewan iblis tersebut, maka keluarga Lin berhasil mendapatkan praktisi Heavenly Yuan tambahan. Ini akan menambah kekuatan keluarga Lin. Hehe, ku bilang apa? Lalu, sekarang bagaimana? Wu Yun tersenyum nakal setelah melihat ekspresi Lindong. Lebih baik tunggu piton harimau apinya mati dulu. Lindong menarik napas panjang dan menenangkan diri. Lagi pula, terlalu beresiko jika makhluk itu masih hidup. Baik, setelah mendengar saran Lindong, Wu Yun mengangguk setuju. Nanti, saat piton harimau apinya mati, aku akan menghalangi Lei Li dan yang lainnya sambil dibantu Mu Lingxia. Wu Yun, tugasmu adalah mengambil bayi piton harimau api itu. Setelah kau mendapatkannya, kau harus cepat pergi dan kita akan bertemu kembali di titik temu kita. Lindong menjilat bibir setelah memberitahu garis besar rencananya pada yang lain. Kau berencana melawan mereka sendirian? Mendengar rencana tersebut, Wu Yun terkejut. Di sana ada sekitar 10 orang di pihak Lei Li. Ditambah lagi, Lei Li sudah masuk ke tingkat Earthly Yuan. Jika Lindong muncul, dia pasti cepat tertangkap. Jangan khawatir. Aku tidak akan bertindak berlebihan. Lindong tersenyum dan melambaikan tangan. Melihat senyum dan ekspresi wajah Lindong, Wu Yun terpaku. Tiba-tiba, bayangan mengerikan melintas di benaknya, namun dia segera mengabaikannya. Baiklah, ayo ikuti rencanamu. Kau fokus pada Lei Li dan Xie Yingying. Serahkan sisanya padaku, aku akan menghentikan mereka. Mu Lingxia juga menatap terkejut pada Lindong, namun tidak mempertanyakan lebih jauh. Terima kasih. Lindong tersenyum lembut. Tanpa berkata-kata lagi, dia berbalik melihat ke hutan. Situasi dengan piton harimau api mencapai tingkat yang mengenaskan. Ketika dipancing oleh Lei Li dan yang lain, hewan itu hanya bisa mengejar lemas. Namun, saat bergerak, darah segar mengalir ke tanah, bahkan hingga organ dalamnya mulai keluar. Bruk, luka yang diterima sangat fatal. Karena itu, setelah pengejaran singkat, piton harimau api melepaskan raungan putus asa, kemudian jatuh ke atas tanah dengan suara bruk. Perasaan gembira dirasakan oleh Lei Li, Xie Yingying, dan yang lain setelah melihat piton harimau api akhirnya mengembuskan napas terakhir. Ekspresi kelaparan menggantikan ekspresi gembira mereka saat beralih melihat bayi piton harimau api di atas batu. Sepersekian detik kemudian, mereka menerjang menuju bayi-bayi hewan tersebut. Serang! Saat Lei Li dan yang lain menerjang maju, Lindong mengeluarkan geraman rendah. Dia menjejak ke atas tanah, berlari ke depan untuk menghalangi Lei Li dan Xie Yingying. Wush, wush. Ketika Lindong bergerak, wajah cantik Mu Lingxia berubah dingin. Dengan cepat dia menarik panahnya ke belakang, kemudian anak panah melesat melintasi hutan, menghentikan orang-orang di kelompok di belakang Lei Li dan Xie Yingying. Lindong, perkembangan tidak terduga ini mengagetkan Lei Li dan Xie Yingying. Ketika mereka menatap pemuda yang menghalangi jalan, ekspresi jelek muncul di wajah mereka. Lei Li menyeringai. Dia menjejak kuat tanah dan melompat ke arah Lindong, menyerang dengan sebuah tinju. Kekuatan yang terkandung dalam pukulannya menyebabkan udara di sekitar bergetar. Karena kau menyerahkan diri ke dalam tanganku, jangan salahkan aku. Lindong mengangkat kepala, melihat pada sosok yang membesar cepat di depan matanya. Dari kekuatan yang ada di dalam pukulan itu, Lindong mengerti jika Lei Li memang sudah memasuki tingkat Earthly Yuan. Faktanya, jika pukulan itu diberikan pada praktisi level 9 Temperate Body, dia akan menderita luka berat. Lindong, awas, cepat menghindar. Ketika Wu Yun berlari ke arah bayi hewan iblis, dia buru-buru berteriak menyaksikan pemandangan tersebut. Namun, Lindong memilih menghiraukan peringatan Wu Yun. Dia menatap lekat Lei Li, kakinya mundur setengah langkah, jemarinya menggenggam bersamaan. Kemudian, dia membalas dengan sebuah tinju, memaksa menahan pukulan kuat Lei Li. Wajah Wu Yun berubah pucat setelah melihat keputusan Lindong membalas. Saat Wu Yun akan mundur dan menolong Lindong, tiba-tiba dia melihat di pusat pukulan, tubuh Lei Li terpental ke belakang. Malah, dia mendarat sangat jelek, dan bahkan mundur beberapa langkah. Nyaris jatuh ke atas tanah. Hutan yang kacau itu segera berubah hening. Bahkan Xie Yingying terperanjat kaget, tak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Lei Li sudah masuk ke tahap Earthly Yuan, namun dia terpental oleh satu pukulan dari Lindong.
Sialan. Apa si brengsek itu sudah masuk ke tahap perkeliuan? Wu Yun menatap punggung Lindong sangat terkejut. Bayangan mengerikan yang melintas di benaknya sebelum ini, kini telah terbukti.